واغفر لنا ما مضى يا واسع
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awal dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan wabah corona cepat diangkat oleh Allah dari bumi Indonesia. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi baca Fatihah buat saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Marbot Musholla Darul Mukminin Bapak Masri, ya, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyati syifa'il ajil wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, kita buka kitab Nasaihul Ibad halaman 44. Makalah ke-27 yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal 'ishrun. Qala asy-sya'iru min bahril kamili al-majzu'. Ya man bidunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Isbir ala ahwaliha
la mauta illa bil ajal. Rawahu ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala tarkud dunya amarru minas sibri wa ashaddu min hatmis suyufi fi sabilillah wa la yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu illa mithla ma yu'ti syuhada'a wa yatrukuha killatul akli wasyab'i wa bughdus sana'i minan nasi fa innahu man ahabba sana'a minan nas ahabbad dunya wa na'imaha wa man sarrahu an-na'imu kullun na'imi falyada'id dunya was sana'a minan nas. Wa rawa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kanat niyyatuhu al-akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya raghimatan wa man kanat niyyatuhu ad-dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Sampai situ. Wal maqalatus sabi'atu wal 'ishrun. Dan makalah ke-27 qala syairu telah berkata asyairu seorang penyair min bahril kamili dari nazam bahar kamil al-majzu yang terpotong ya, yang dipotong jadi enggak lengkap, wazannya enggak lengkap. Ya man bidunya hushtagal, ya man bidunya hushtagal, wahai orang yang dengan harta dunianya ishtagal, sibuk. Wahai orang yang disibukkan dengan dunianya, qad gharrahu tulul amal, telah menipu kepadanya tulul amal, panjangnya angan-angan, panjangnya cita-cita. Awalam yazal fi ghaflatin, apakah ia tidak ada henti-hentinya fi ghaflatin di dalam kelalaian, hatta dana hingga dekat daripadanya al ajal, yaitu kematian. Al mautu ya'ti baghtatan, kematian itu ya'ti datang, baghtatan dengan serentak, dengan tiba-tiba. Wal qabru, dan adapun kubur itu sundukul amal, ialah petinya amal, kotaknya amal. Isbir, bersabarlah, ala ahwaliha, terhadap ketakutan tersebut, terhadap ahwal. Ahwal itu goncangan ya, ahwal itu goncangan. Kalau bacanya ahwal itu beda tuh. Ahwal itu keadaan, jamak dari hal. Ahwal juga jamak dari haul ya. Jadi haul itu artinya keadaan, ya muhawwilal haul, ya muhawwilal ahwal. Nah kalau ahwal itu artinya goncangan. Likulli haulin minal ahwali, tuh jangan dibaca likulli haulin, jangan pakai ha ya. Likulli haulin minal ahwali salah, tapi likulli haulin, dari tiap-tiap goncangan, tuh ya, minal ahwali, dari goncangan-goncangan. Nah, ahwal itu jamak dari haul. Isbir, bersabarlah, ala ahwaliha, terhadap goncangan kubur ya, gerakan-gerakan di dalam kubur, ketakutan-ketakutan di dalam kubur. Karena apa? La mauta illa bil ajal, tiada kematian itu kecuali datangnya ajal. Warawad Dailamiu, dan meriwayatkan Imam Dailami, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda,
tarkud dunya, meninggalkan dunia itu, amarru, lebih pahit, murrun. Dari kata murrun, murrun itu pahit. Ya, amarru lebih pahit minas sibri daripada jadam. Ya, sibri bukan sobri tapi sibri. Ya, minas sibri daripada jadam. Wa asyaddu dan lebih berat min hatmis suyupi daripada menghancurkan pedang, menghunuskan pedang. Ya, di mana? Fi sabilillah, dalam perang di jalan Allah. Wala yatrukuha ahadun, dan seseorang tidak meninggalkan dunia illa a'tahullah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya illa mithla ma yu'tis syuhada, seperti apa-apa yang Allah berikan kepada para syuhada. Wa yatrukuha, dan meninggalkan dunia itu diantaranya caranya qillatul akli, sedikit makan, wasyab'i, dan sedikit kenyang, wa bughdus sanai, dan tidak suka dengan pujian. Bughdus sana, tidak suka dengan pujian, minan nasi, dari manusia. Fa innahu, karena sesungguhnya, man ahabbas sana'a, orang yang suka mendapatkan pujian, minan nasi, dari manusia, ahabbad dunya wa na'imaha, maka ia mencintai dunia dan kenikmatannya. Orang yang mencintai pujian adalah orang yang mencintai dunia dan kenikmatannya. Wa man sarrahun na'im, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan, wa man sarrahun na'im, barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan, kullun na'im, semua kenikmatan, falyada'id dunya, maka hendaklah ia meninggalkan kehidupan dunia, wasana, dan pujian, minan nasi, dari manusia. Wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kanat niyatuhu al-akhirata, barang siapa yang ada niat ialah kehidupan akhirat, barang siapa yang niat ya akan kehidupan akhirat, jama'allahu syamlahu, maka tentu Allah akan mengumpulkannya. Ya, Allah akan mengumpulkannya kembali. Wa ja'ala ghinahu, dan Allah menjadikan kekayaan fi qalbihi, di dalam hatinya. Wa atathu dunya, dan dunia akan datang kepadanya raghimatan, dalam keadaan hina. Wa man kanat niyatuhu ad-dunya, dan barang siapa yang niatnya mencari dunia, farraqallahu alaihi, maka Allah mencerai-beraikan atasnya amrohu, semua urusannya, wa ja'ala faqrahu, dan Allah menjadikan kefakirannya, baina ainaihi, di antara dua matanya, walam ya'tihi, dan tidak akan datang kepadanya, minad dunya, daripada harta dunia, illa ma kutibalahu, kecuali yang telah dituliskan Allah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Makalah ke-27 ini yang pertama disampaikan oleh seorang penyair, asy-syair. Ya, ini masyhur, syairnya ini masyhur. Ya, yang terkenal dari nazam Bahar Kamil. Bahar Kamil. Kalau kita belajar arud qawafi, itu banyak bahar. Bahar itu apa ya? Artinya susunan-susunan yang ada takarannya, ada wazannya, dan nanti mempunyai lagu-lagu yang berbeda-beda. Ya, lagunya beda-beda, ada wazannya. Ya, misalnya seperti Bahar Kamil. Bahar Kamil itu
apa wazannya itu mutafa'ilun, 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 ya. Wazannya. Nanti ada lagi bahar basit. Bahar basit mustaf'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun. Nah itu kalau kita laguin nanti seperti model ya Rabbi bil Mustafa innal basita ladaihi yubsatul amalu mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Nah itu namanya ada baharnya, ada baharnya, ada wazannya sendiri, ya. Jadi lagu-lagu di dalam syair baik di qasidah burdah atau qasidah-qasidah yang lain itu semuanya udah sesuai dengan aturannya. Jadi kalau orang bikin puisi itu not-notnya udah pas gitu ya. Nah, itulah hebatnya syair-syair di dalam bahasa Arab ya. Jadi macam-macam banyak tuh. Ada bahar wafir, ada bahar madid, ada bahar basit, ada bahar kamil dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita belajar bahasa Arab nanti ada ilmu arud, namanya ilmu arud ya. Nah, bahar yang majzu, bahar kamil yang majzu ini ya berbunyi ya man bidunya hushtagal. Wahai orang yang disibukkan dengan kehidupan dunia. Ya, orang yang disibukkan dengan kehidupan dunia ini sebenarnya ngingetin kita. Ya, karena kita hidup di dunia ini mengingatkan kita bahwa kita jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Ya, artinya kalau kita mau bagi dua ya biar balance lah ya, biar 50-50. 50-50 juga sebenarnya kurang bagus juga. Paling tidak akhirat lebih banyak ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Carilah oleh kamu akan kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia ya. Jadi kita cari kehidupan akhirat ya. Kata orang tua kita kan dulu kalau kita cari kehidupan dunia ya, dunia kehidupan akhirat dunia ngikut. Tapi kalau kita cari dunia, akhirat belum tentu ngikut ya. Nanti kita cari akhirat, rajin kita ibadah, insya Allah dunia akan ikut. Sebagaimana dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya dunya ukhdumi man khadamani." Wahai dunia, tunduklah engkau kepada orang yang tunduk kepadaku. Tuh, jadi kalau kita tunduk sama Allah, rajin ibadah, ya, nanti dunia itu dengan sendirinya akan tunduk sama kita. Ya, soal rezeki kita nggak usah takut. Kenapa? Karena itu semuanya sudah ada takarannya, sudah ada tempat-tempatnya di mana rezeki kita. Nah, tapi itu semua tergantung amal ibadah kita, ya. Makanya di syair ini kita diingetin ya man bidunya hushtagal. Hai orang yang disibukkan dengan dunia, qad gharrahu tulul amal. Ya, sungguh dia orang yang tertipu dengan panjangnya angan-angan. Karena orang yang sibuk dengan dunia adalah orang yang angan-angannya tinggi. Ya, gue pengen punya ini, angan-angannya tinggi. Ya, kadang-kadang kemampuannya tidak mencukupi, tapi hayalannya tinggi. Nah, ini yang bikin hati menjadi mati, yaitu adalah tulul amal. Ya, dalam satu hadis Nabi bersabda bahwa ada 4 perkara yang membuat hati kita menjadi mati. Salah satunya adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Ya, panjangnya keinginan sementara kemampuan tidak ada. Ya, makanya yang penting ya kita cari dunia boleh, cuman ya hendaklah mencari akhirat itu lebih diutamakan. Ya, kadang-kadang orang sibuk kerja dari pagi sampai sore nggak mau ngaji. Ya, sibuk kerja dia nggak mau sholat ya karena sibuk dengan dunianya. Tapi kalau orang yang sibuk dengan akhiratnya, insya Allah nanti dunia akan ngikut. Awalam yazal fi ghaflatin. Apakah ia tidak ada henti-hentinya di dalam kelalaian? Ya, lalai terus. Sholat nggak mau, puasa nggak mau, ngaji juga nggak mau. Kenapa? Sibuk dengan kerjaannya. Ya, hatta dana minhul ajal, sampai nanti datangnya ajal, baru dia nyesel. Kenapa? Al mautu ya'ti baghtatan, karena kematian itu datang tiba-tiba.
Ya, nggak bilang-bilang lagi dengan kita, walaupun kita sebenarnya udah diingetin, ya, seperti yang seringnya saya katakan bahwa kita ini diingetin oleh kematian. Dari mulai kita lahir, kita nggak punya apa-apa, kita dalam keadaan lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, dalam keadaan lemah. Kemudian summa ja'ala min ba'di dha'fin quwatan. Ya, dari lemah Allah kasih kita kekuatan. Kemudian summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah kita dikasih kekuatan, Allah kembalikan kita dalam kelemahan, bahkan ditandai dengan tumbuhnya uban di kepala. Ya, itu merupakan tanda. Walaupun secara langsung kita nggak diingetin besok lu akan mati, enggak. Tapi kita diingatkan dengan penyakit, ya, dengan fisik kita yang dulu masih gagah, sekarang udah mulai berkurang kekuatan. Ya, dulu mata tajam banget, ya, sekarang sudah mulai rabun, ya, udah mulai pakai kacamata. Bahkan ada yang udah ke kacamata juga masih kurang puas. Ya, pendengaran yang tadinya tajam dia ngedenger, jangankan orang pakai mic, bisik-bisik aja dia denger. Tuh, tapi sekarang boro-boro, ya, orang pakai bisik-bisik, pakai mic aja masih udah nggak dengar. Kenapa? Karena pendengaran sudah mulai berkurang. Itu sebenarnya tanda. Ditambah lagi dengan fisik kita. Dulu ke masjid jalan kaki, ya, sekarang pakai diantar, udah diantar pakai tongkat lagi. Nah, ini merupakan tanda, ya, walaupun al mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datang tiba-tiba, ya nggak harus orang yang sakit aja mati, yang sehat juga kita nggak tahu tiba-tiba mati. Ya, tadi pagi masih ngobrol sama kita, siang dikabarin meninggal dunia. Ya, ada orang yang sakitnya udah lama di tempat tidur tapi enggak mati-mati. Nah, itulah al-mautu ya'ti baghtatan. Ya, kematian itu datang tiba-tiba. Yang jelas bahwa siapapun manusianya pasti akan mati. Dia mau lari kemana nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa dia lari kemana. Ya, ada satu cerita begini. Ya, ada satu cerita dulu Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kitab itu dijelaskan. Ketika Nabi Sulaiman sedang kumpul dengan beberapa orang menterinya, ya, tiba-tiba datang seorang tamu. Yang tamu itu sebenarnya adalah malaikat Israel. Ini tamu malaikat Israel tapi menyerupai manusia. Menemui Nabi Sulaiman. Di saat Nabi Sulaiman sedang ngobrol-ngobrol sama menteri-menterinya. Ya, kemudian asik ngobrol. Pandangan orang yang tamunya Nabi Sulaiman ini yang ternyata dia adalah malaikat Israel menatap tajam kepada salah seorang di antara menteri-menterinya Nabi Sulaiman. Ya, matanya terus mengarah ke dia. Sampai orang yang dilihatin ini takut. Ini orang tamu tapi matanya ke gue melulu. Ada apa sih gitu kan? Udah selesai pulang, ini tamu pulang, kemudian ya salah satu wazir Nabi Sulaiman ini menteri bertanya, "Ya Nabi Allah, wahai Sulaiman, ya, itu tadi tamumu itu sebenarnya siapa sih dia? Ya, kok matanya ngeliriknya tajam banget, ya, mengarah terus ke pandanganku ini, kepadaku." Akhirnya kata Nabi Sulaiman, dia adalah malaikat Israel. Oh, malaikat Israel. Jangan-jangan dia mau nyambut nyawa aku kali. Ya emang benar, dia mau nyambut nyawa engkau. Dia mau nyambut nyawa engkau. Waduh, gimana nih ya Nabi Allah? Bagaimana kalau ya dengan kehebatanmu engkau kan bisa ya menundukkan angin. Ya, bagaimana dengan kehebatanmu? Tolong pindahkan aku. Aku nggak mau di sini. Aku mau pergi ke India aja. Mau pergi ke India. Nah, dengan kehebatan Nabi Sulaiman, akhirnya ini wazir ditiup dengan angin dibawa ke India. Dibawa ke India. Nah, karena memang Allah takdirkan dia matinya di India, malaikat Israel nungguin di sana. Tuh, malaikat Israel nungguin. Ya, udah dicabut. Udah dicabut selesai. Ya, besoknya ini tamu datang lagi kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya, "Emang kemarin kenapa sih? Sebenarnya kok mata, ya bahasa kita mata ente itu tertuju kepada salah seorang." Kata malaikat Israel, "Sebenarnya dia matinya di India, cuman kenapa dia masih di sini? Begitu saya tungguin, dia datang. Ya udah kebetulan." Nah, itulah yang namanya takdir. Jadi kalau di dalam surah Al-Waqiah, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta
wa ma nahnu bimasbuqin. Tuh. Nahnu qaddarna bainakumul mauta, telah kami tentukan di antara kalian tentang kematian. Udah ada jatahnya. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak akan pernah bisa dikalahkan. Mau ngumpet di mana kek tetap aja malaikat tahu. Makanya dulu orang-orang Yahudi itu ya kalau mati itu dibikinin peti. Diberikan peti itu berlapis-lapis petinya biar nanti katanya malaikat nggak bisa masuk. Ya dibikinin peti itu. Makanya yang sekarang matinya untung pakai peti itu ya malaikat nggak bisa masuk. Ya enggak sih ya, tetap aja malaikat dilawan. Ya jadi tetap itu yang dikatakan al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Nah, kuburan itu ialah petinya amal, kotaknya amal. Bagaimana nanti ketika kita hidup di dunia, apakah kita ya mempunyai amal yang baik? Nah, kelihatan tuh nanti di dalam kubur. Ya, amal-amal kita itu akan kita perlihatkan nanti ketika kita berada di dalam kubur. Makanya sundukul amal, kotaknya amal. Kelihatan nanti. Kalau di dunia masih orang melakukan perbuatan maksiat, kezoliman nggak dibalas sama Allah, masih diulur-ulur dulu sampai akhirnya dia mati. Nanti ketika dia berada di alam kubur baru akan datang balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mah belum dibalas. Walaupun udah ada balasannya, mungkin balasan ini itu macam-macam, ada bencana, ada musibah, itu balasan. Ya, nggak apa-apa balasan di dunia. Ya, penyakit itu balasan bisa menjadi kifarat. Ya, banyak dosa-dosa kita kemudian sebelum mati Allah kasih penyakit, ya. Itu kifarat, ya, menjadi penebus biar nanti ketika kita masuk dalam kubur, peti amal kita ini udah kejahatan-kejahatan kita berkurang. Kenapa? Karena di dunia udah dikasih penyakit dia, tapi harus sabar. Kalau dikasih penyakit nggak sabar ya malah tambah parah nanti di dalam kuburnya, ya. Nah, dengan kesabaran dia ketika dia dikasih penyakit, dikasih bencana, kebakaran, musibah, itu semuanya adalah merupakan kifarat. Yang penting sabar, ya. Nah, kalau sabar nanti akan mengurangi siksa kubur kita, ya. Apalagi bisa menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ya, sabarlah terhadap goncangan kubur ala ahwaliha. Ya, kenapa? Karena kubur itu luar biasa. Ya, nggak ada orang yang bisa walaupun posisi kuburan itu seukuran dengan orang yang mati, seukuran dengan orang yang mati, semua tergantung amalnya. Makanya kan kita sering berdoa, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya ini bagaikan taman dari taman-taman sorga. Ya, wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Dan janganlah kau jadikan kubur ini sebagai tempat api neraka, lubang daripada lubang api neraka. Kita mintanya begitu. Nah, kubur yang segitu-gitunya, kalau amal kita bagus, itu akan luas. Ya, ada doanya wafsah qabrahu, ya, luaskan kuburnya. Nah, itu bisa. Makanya ada satu riwayat dulu waktu saya dapat ngaji sama Walid Habib Abdurrahman As-Saggab. Jadi cerita bahwa ada seorang waliullah yang ketika dia masih hidupnya, dia senang sholat. Dia senang sholat. Ya, bahkan dia di dalam sujudnya setiap kali sholat, dia bilang apa? Ya Allah, ya, walaupun saat nanti kau matikan aku, biar aku tetap bisa melaksanakan sholat di dalam kubur. Coba. Ya, walaupun aku sudah mati, aku pengen terus bisa sholat di dalam kubur. Ya, Allah kasih itu kelebihan. Siapa yang tahu kalau di dalam kubur dia lagi sholat? Ya, dilalahnya bahwa ya ada beberapa wali yang melihat di dalam kuburnya beliau sedang sholat di dalam kubur. Tuh, ya. Nah, sampai dikatakan, emang apa yang dikerjakan oleh orang tuamu ketika masih hidup? Ditanya sama anaknya. Ayahku tiap malam kalau udah sholat nggak mau berhenti. Kalau udah sholat nggak mau berhenti. Bahkan selalu aku dengar tangisannya di dalam sholatnya itu. Walaupun aku sudah mati nanti, aku tetap ingin melaksanakan sholat. Sampai di dalam kuburnya pun tetap bisa sholat. Itu kan artinya kuburnya diluasin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah kalau nggak luas, bagaimana caranya? Nah, ini kekuasaan
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan berpikir pakai logika, lah mana mungkin orang kubur cuma segitu-gitunya. Dia mau bergerak juga susah. Ya, udah gitu ada papannya lagi kan? Ada papan, ada buntelan-buntelan tanah yang ituin ya, dipulung-pulung. Jagain juga nggak bisa bergerak apalagi udah mati. Itu logika kita manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, itu buat Allah mudah. Makanya sering saya katakan bahwa orang yang mati di dalam kuburnya itu ada 3. Arwah di dalam kubur ada 3. 1, al-arwah fi kuburhim, salasah. Yang pertama, na'imun atau yun'amun. Ya, arwah yang di dalam kuburnya itu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kenikmatan. Ya, seperti di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kalian menyangka bahwa orang yang mati di dalam kuburnya, ya, orang yang mati di jalan Allah itu mati begitu saja, tidak. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Hidup, ya, hidupnya yurzaqun, diberi rezeki oleh Allah. Yun'amun, diberi kenikmatan. Ya, nikmat, bisa kemana-mana, bisa keluyuran, tuh nikmat. Nah, itu makamnya para nabi, para rasul, para wali, ya, itu di kuburnya itu mereka diberi rezeki oleh Allah. Bisa bahasa kita bisa keluyuran, bisa kelayaban kemana-mana. Makanya kalau kita ziarah ke makam wali, ini akidah kita ya, keyakinan kita. Tapi kalau mereka banyak, gue nggak percaya, ya silahkan aja. Tapi kalau akidah kita berdasarkan ayat Al-Quran tadi, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, yurzakun, itu arwahnya diberi kenikmatan. Kita ziarah ke makam wali, itu ada. Ya, ketika kita mengucapkan assalamualaikum ya waliyallah, dia jawab, cuman kita nggak dengar. Kita nggak dengar. Kalau dijawab kenceng, kita dengar, kabur kita, ya. Nah, ini kekuasaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mati di dalam kuburnya itu apa? Naimun, tidur aja. Tidur aja. Ya, enggak diapa-apain. Keluyuran enggak, pokoknya tidur aja. Nah, nanti begitu di hari kiamat dibangkitkan, mereka tinggal bilang, qalu ya wailana mamba'asana mimmal qadina hadha. Ya, mereka bilang tuh, ya wailana, celaka nih. Siapa yang bangunin gue? Baru tidur sebentar. Padahal tidurnya udah ratusan tahun. Ya, tidurnya sudah ratusan tahun. Ketika dibangkitkan oleh Allah, dia bilang, gue baru tidur sebentar. Tuh, enak tuh. Ya, enak. Ya, begitu. Tidurnya udah panjang, tapi perasaan baru sebentar. Nah, yang ketiga, mu'adzabun. Orang yang di dalam kuburnya itu mu'adzabun, terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak berhenti. Tergantung kiriman deh. Kalau anaknya rajin, anaknya ngirimin doa terus, itu ya bisa meringankan siksaan kubur tersebut. Makanya di dalam tahiyat akhir, ya, kita disuruh baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 4 permohonan. Ya, minta terhindar dari siksa kubur, minta terhindar dari siksa api neraka, terhindar dari fitnah kehidupan orang yang hidup dan orang yang mati, dan terhindar nanti fitnah dajjal. Ya, ini berat buat kita, ya. Nah, baik, kita lanjut. Ya, jadi kita disuruh sabar dengan kematian. Kenapa? La mauta illa bil ajar. Kemudian tarkud dunya amaru minas sibri. Meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada jadam. Udah pernah nyobain jadam? Ya, pahit ya. Tapi meninggalkan dunia itu lebih pahit. Kalau jadam itu udah paling pahit. Ya, tapi meninggalkan dunia lebih pahit. Artinya pahit di sini berat. Enggak gampang orang pengen ninggalin dunia. Gue pengen berhenti kerja deh, gue mau ibadah aja, nggak bisa, ya, karena orang kontrakan kagak punya, rumah ngontrak, dia mau berhenti kerja, dari mana ntar bayar kontrakan? Ya, dia yakin sama Allah, bener Allah kasih, tapi kan harus ada proses ikhtiar, ya, harus ada proses ikhtiar. Kecuali dia udah punya kontrakan banyak, kos-kosan juga, istri anaknya udah cukup kehidupannya, buat pendidikan udah cukup dah. Sekarang gue mulai mau ibadah, gue mau ngaji aja. Gue gak mau pikirin dunia. Ya, gue udah tua. Nah, misalnya nih, kalau punya kontrakan banyak, tapi kalau rumah masih ngontrak, ya, mau ninggalin dunia berat.
Paling tidak ngaji aja yang rajin. Ngaji rajin, sholat yang rajin. Insya Allah kebutuhan dunia Allah cukupin. Ya, kalau ngaji nggak mau, udah rumah ngontrak. Ya, kerjaan juga susah. Ya, ngaji nggak mau, ibadah kagak mau, ya udah tambah susah. Nah, kita harus deketin yang punya rezeki. Siapa? Allah yang punya rezeki. Segala-galanya milik Allah. Nah, kita minta sama Allah. Ya, gitu. Jadi wa asyaddu min hatmis suyuf, bahkan lebih berat, ya, lebih berat daripada menghunus pedang di jalan Allah. Kalau perang kalau kita punya keahlian gampang. Kalau punya keahlian, ya, gampang kita perang, bisa ngebunuh orang. Tapi meninggalkan dunia ini berat rasanya. Ya, berat. Nah, kita buat orang-orang seperti kita nih nggak bisa ninggalin dunia sepenuhnya, ya. Kenapa? Karena ya masih banyak ya pertimbangan istri, anak, rumah. Kita kan masih butuh. Nah, yang paling penting carilah akhirat. Ya, carilah akhirat tapi jangan tinggalkan kehidupan dunia, ya. Ya, artinya zuhud di zaman modern sekarang ini bukan berarti kita tinggalin istri, anak, kemudian kita pergi ibadah aja di satu tempat nggak mau ngapa-ngapain, jangan. Justru salah itu. Tanggung jawab kita sama istri mana? Kita harus cukupin istri kita nafkah batin kita, ya kan? Zahiriyah batiniyahnya kita harus cukupin. Anak pendidikannya harus kita cukupin. Lalu kita tinggalin semata-mata untuk mencari akhirat, istri, anak, dunia kita tinggalin, dosa kita ntar. Ya, kecuali tadi udah cukup semuanya buat istri, anak, udah cukup, udah boleh. Tapi jangan tinggalin istri sama anak di rumahnya. Maksudnya udah, gua nggak mau ngapa-ngapain kecuali ibadah. Ada pengajian datang, ada begini, udah mau ibadah aja udah. Di rumah ngaji, baca Quran, tahlil dan sebagainya. Udah itu aja ibadah. Nah, itu kalau emang udah merasa cukup, ya. Nah, kalau yang belum merasa cukup, ikhtiar tetap. Niatnya ikhtiar adalah ibadah. Jadi saya niat kerja, mau gojek kayak mau jadi apa kayak, yang penting saya niat ibadah. Nah, kalau udah niat ibadah, insya Allah dunia ngikut. Makanya semua kerjaan yang kita lakukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ikhtiar kita. Saya bekerja jadi Gojek, ya, Grab dan lain sebagainya. Niat saya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada pengajian, ikut. Ya, waktunya sholat, berhenti. Nah, itu udah, ya. Jadi zuhud zaman sekarang ini bukan berarti kita ninggalin keluarga kita, kemudian kita pergi ke satu tempat, taruhlah ke Goa gitu, kita kata betapa itu bukan zuhud yang benar, malah akhirnya merusak keluarga kita ntar. Ya, wala yatrukuha ahadun illa atahullah mislama yu'tis syuhada. Dan seseorang tidak meninggalkan dunia kecuali Allah akan berikan seperti apa yang Allah berikan kepada para syuhada. Syuhada kan matinya mati syahid, jaminannya surga. Nah, orang yang meninggalkan dunia ini juga matinya akan mati syahid, ya. Nah, wa yatrukuha qillatul akli. Cara meninggalkan dunia itu dengan cara diantaranya qillatul akli, sedikitin makan, ya, paling enggak puasa, ya, wasyab'i, jangan terlalu kenyang, ya, wa bughdus sana minan nas, ya, jangan terlalu berharap pujian orang. Ya, apa yang kita kerjain jangan berharap pujian. Dipuji, ya alhamdulillah kita enggak melayang. Ya, gitu. Dibenci, dihina juga, ya alhamdulillah enggak jatuh, gitu aja. Ya, kenapa? Karena semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya orang yang cinta akan pujian berarti orang itu masih cinta terhadap dunia. Dan orang yang ingin mendapatkan kenikmatan semua kenikmatan yang ada di dunia, katanya apa? Falyada'id dunya, tinggalin dunia, wasana minan nas, dan jangan terlalu berharap dengan pujian orang, ya. Nah, kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, man kanat niyatuhul akhirah, orang yang niatnya akhirat, nanti Allah akan kumpulkan akhirat itu di dalam hatinya. Dia akan menjadi orang yang kaya hati. Ya, kaya hati itu artinya enggak banyak berharap dari orang lain, cari ini biar ini, enggak. Dia hatinya kaya, merasa puas, qanaah. Kenapa? Karena yang dia cari adalah akhirat, ya. Dan nanti ketika dunia datang kepada dia enggak terlalu enggak terlalu sombong. Ya, udah biasa gue main ini. Nah, artinya apa? Dijadikan dunia itu sebagai satu
apa ladang saja, ya satu wasilah, ya satu wasilah. Nah, orang yang niatnya dunia tanpa mencari akhirat, baru itu nanti Allah akan cerai beraikan tuh, apa yang dia cari hancur semua, binasa semua. Kenapa? Karena yang dia cari adalah dunia, ya. Jadi hadis dan syair ini mengingatkan kita bahwa dunia itu adalah lahun walaibun. Ya, innamad dunya mata'ul ghurur, bahwa dunia ini adalah merupakan tipuan, ya. Seperti fata morgana gitu. Kalau kita cari, kita deketin, kelihatan, tak begitu kita deketin lagi menjauh lagi, ya. Kita lihat, oh ada tuh, kita deketin lagi jauh lagi, ya itu kayak begitu fata morgana. Tapi jangan kita tinggalkan bagian hidup kita di dunia, ya. Carilah akhirat, tapi jangan tinggalkan kehidupan dunia, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang mau ditanya? Oh iya. Yudrikkumul maut. Musyayyadah. Iya. Iya, sebenarnya itu cara Allah Subhanahu wa taala mematikan hambanya dengan mudah. Ainama takunu yudrikkumul maut. Di mana saja kamu berada, ya maut ada di situ. Walau kuntum fi burujin musyaidah, sekalipun kamu berada di lorong yang sangat jauh. Allah tentuin tadi salah satu pegawai Nabi Sulaiman itu matinya di mana? Di India. Coba kalau dia nggak pergi ke India, kagak mati. Dia yang nyamperin siapa? Dia. Kan dia yang nyamperin. Oh, kalau gitu aku mau pindah aja deh. Maksudnya dia biar nanti malaikat Israel nggak ketemu nyari dia. Loh, nggak ketemu. Kemarin lo ngelirik gue di sini di Mesir. Ya, sekarang gue pindah ke India kan nggak ketemu. Nggak taunya emang lo takdirin di sana, ditungguin. Makanya jangan ke India. Udah di sini aja. Mau di India mati, di sini juga mati juga. Itu dalilnya itu tadi pas banget tuh. Aina mata kuno yudrikkumul maut. Pas ya. Baik, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya buat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, keluarga kita, kampung kita, juga negara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' war rizqil halal. Warzuqna min haitsu la nahtasib. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.